Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Ika. Kali ini kita akan belajar PLH tentang bencana alam. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, silakan kalian persiapkan buku PLH-nya dan juga catatannya ya. Sebelum dimulai, kita bersama-sama membaca basmalah agar kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, sebelum dimulai, kita harus tahu dulu ya, apa pengertian dari bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan masih banyak lainnya. Ya. Nah, ini beberapa peristiwa bencana alam yang ada di Indonesia. Di sini ada kebakaran hutan, ada juga banjir, dan juga ada gunung meletus. Kita akan pelajari lagi nanti lebih jelasnya. Nih contoh-contohnya ada kebakaran hutan, banjir, dan longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung atau angin topan. Kita akan mulai membahas tentang ini, ada gambar kebakaran hutan ya. Nah, di Indonesia itu hampir setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan ya, dan kebakaran hutan itu terhitung dari bulan sampai bulan Agustus itu di tahun 2020 ya. Tahun 2020 terhitung sampai 20 Agustus tahun 2020 itu terdapat ada sekitar 8.254 hektar tanah atau hutan atau lahan yang terbakar. Nah, apa penyebabnya dari kebakaran hutan? Kebakaran hutan itu terjadi karena faktor alam dan juga ada juga yang dengan kesengajaan ya. Nah, faktor alam itu terjadi saat musim kemarau yang panjang. Jadi lahan gambut itu lahan yang terdiri dari sisa-sisa tumbuhan ya, tanaman yang kering ya, sehingga mudah terbakar ya. Jadi ketika cuacanya sangat panas, menghasilkan lahan gambut itu menghasilkan percikan api dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Nah, selain itu juga ada yang disebabkan karena oknum lembaga atau perusahaan ya yang sengaja membuka lahan perkebunannya dengan cara membakar ya. Nah, akibat dari kebakaran hutan yang pertama tentu akibatnya itu asap atau gas karbon dioksida yang menyebar di atmosfer yang tentunya merusak ini ya pernapasan, dan selain itu juga apinya juga merusak habitat flora dan fauna yang ada di sekitar hutan atau lahan ya. Dan selain itu juga asap mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat sekitar. Seperti sekolah harus ditutup, ya, kantor juga ditutup, dan juga mengganggu penerbangan, ya. Dan juga akhirnya kebakaran hutan ini menyebabkan keasaman tanah meningkat karena matinya ya atau punahnya mikroorganisme yang ada di tanah ya, bakteri-bakteri pengurai tanah ikut mati ya, ikut terbakar sehingga menyebabkan keasaman tanah menjadi meningkat. Nah, selanjutnya bencana berikut adalah banjir ya. Ternyata banjir itu terdiri dari beberapa macam ya, jenis-jenis. Ada banjir bandang. Banjir bandang ini disebabkan karena curah hujan yang tiba-tiba tinggi di suatu daerah ya, dan di daerah tersebut kurangnya resapan air akibat
akibat penebangan liar ya, sehingga ketika curah hujan yang cukup tinggi itu tidak mampu diserap oleh tanah dan akhirnya menyebabkan banjir ya, membawa longsoran lumpur ya dan air bercampur semuanya menyapu lingkungan sekitar ya. Selain itu juga banjir bandang disebabkan oleh misalnya jebolnya sungai ya. Misalnya lingkungannya atau daerahnya tidak hujan tapi tiba-tiba banjir ya disebabkan oleh jebolnya sungai atau jebolnya tanggul ya, sehingga menyebabkan banjir bandang. Nah, selanjutnya ada banjir perumahan atau perkotaan. Ini disebabkan karena kurang baiknya saluran atau drainase yang ada di perumahan atau di perkotaan, biasanya akibat dari menumpuknya sampah di saluran air ya, sehingga menyebabkan banjir. Dan juga banjir sungai, ini disebabkan karena meningginya sungai ya, air sungai sehingga meluap dan akhirnya lingkungan di sekitar sungai pun menjadi banjir. Selanjutnya ada banjir dataran rendah, disebabkan karena dataran rendah yang awalnya digunakan untuk resapan air oleh warga setempat dijadikan perumahan dan akhirnya mengakibatkan tidak adanya resapan air dan akhirnya terjadilah banjir. Selanjutnya ada banjir rob. Banjir rob itu naiknya gelombang pasang ya di pantai atau di laut ya, sehingga menyebabkan naik dan meluap ke daerah-daerah pesisir pantai ya, sehingga akhirnya menyebabkan banjir. Selanjutnya ada juga banjir lumpur. Nah, ini terjadi contohnya di Sidoarjo atau dikenal dengan lumpur lapindo. Ini terjadi karena ada kebocoran gas ya, terjadi pada tahun 2006 dan menyebabkan keluarnya lumpur di dalam tanah yang menimbun rumah-rumah warga. Selanjutnya juga ada banjir lahar. Ini akibat terjadi dari letusan Gunung Merapi. Selain mengeluarkan lava dan lahar yang panas, juga mengeluarkan material-material seperti debu, batu-batuan ya, lumpur, dan akhirnya menyebabkan banjir atau disebut juga lahar dingin ya. Nah, itu jenis-jenis banjir. Sekarang penyebabnya tadi sudah dijelaskan beberapa. Ada yang faktor alam yang disebabkan oleh peristiwa alam, dan juga ada yang disebabkan oleh non alam atau biasanya faktor dari manusia ya, kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan dari banjir, pemukiman warga menjadi rusak, sulit mendapatkan air bersih, tempat umum, alat transportasi dan komunikasi rusak, lahan perkebunan dan pertanian pun menjadi rusak, dan juga terganggu aktivitas sehari-hari, dan juga berdampak kepada kesehatan warga yang memburuk ya. Biasanya penyakit akibat banjir itu diare, gatal-gatal, penyakit kulit ya, ataupun juga pernafasan ya. Selanjutnya yaitu di sini ada gunung meletus. Nah, gunung meletus adalah kegiatan gunung Merapi yang mengeluarkan bahan-bahan yang terdapat di perut bumi ke permukaan bumi. Nah, akibat dari gunung meletus itu ada yang berupa berkurangnya sumber air bersih, hutan dan tanaman menjadi rusak, lahan pertanian pun ikut rusak, hewan, tumbuhan, dan manusia pun beberapa menjadi korban ya, ada yang sampai meninggal dunia. Dan terjadi gempa bumi vulkanik. Jadi saat gunung akan meletus itu biasanya terjadi beberapa kali gempa vulkanik yang menyebabkan rusaknya rumah penduduk ya, jalan, jembatan, dan terjadi saat aktivitas gunung Merapi akan meletus. Selanjutnya ini ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu terjadi
ada dua penyebabnya ya. Jadi di sini dikelompokkan menjadi dua karena dilihat dari penyebabnya. Yang pertama itu gempa vulkanik akibat dari aktivitas gunung meletus ya. Dan selanjutnya ada gempa tektonik ya, yaitu terjadi akibat pergeseran lempengan bumi. Nah, dampak-dampak dari gempa bumi bagi kita adalah bangunan, jalan, rumah, dan jembatan banyak yang rubuh, dan juga lahan pertanian, perikanan menjadi hancur. Dan selain itu juga apabila terjadinya di laut ya, di dalam laut, menyebabkan gelombang yang sangat tinggi dan akhirnya menyebabkan tsunami ya, bisa mencapai sampai puluhan meter gelombangnya. Nah, anak-anak, itu saja penjelasan dari Bu Ika mengenai bencana alam dan beberapa hal yang belum dibahas oleh Bu Ika. Silahkan kalian boleh cari di sumber belajar yang lainnya, di buku ataupun di internet ya. Nah, untuk tugas kalian, kerjakan dengan teliti latihan soal di buku PLH halaman 71. Apabila sudah selesai, foto dan kirim ke wali kelas masing-masing. Itu saja anak-anak pembahasan PLH kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatannya, memakai masker dan mencuci tangan, rajin mencuci tangan ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.